Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ada yang di antara kita yang tidak hadir? Amalia, Pak. Amalia. Amalia, Pak. Eh, Bagaimana kondisinya, Ketua? Kenapa tidak hadir? Terlambat, Pak. Terlambat sebentar, Pak. Dia izin terlambat. Jadi karena waktu telah masuk dalam pembelajaran PAI, kalau kita tunggu-tunggu nanti jam habis masuk jam yang selanjutnya tentu tidak mungkin jadi ketinggalan kita dalam pembelajaran nantinya. Kita lanjut saja anak-anakku sekalian. Kita akan belajar tentang surat Al-Maun, di mana di sini kita akan belajar tentang pembacaan surat Al-Maun yang sesuai dengan ilmu tajwid. Nanti tujuan pembelajaran kita. Yang kedua itu eh, agar anak-anakku sekalian bisa belajar atau bisa membaca menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana pembacaan eh, surat Al-Maun sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi sebelum kita masuk ke dalam proses pembacaan ayat surat Al-Maun, kita mendengarkan video berkaitan tentang materi kita pada hari ini, yaitunya tentang menyayangi anak yatim. Anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, agar Ananda diharapkan dapat melafalkan surah Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua, agar Ananda juga diharapkan terbiasa membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan, mari kita lihat gambar berikut ini. Dalam gambar pertama, kita melihat anak-anak yang sedang mempelajari Al-Quran. Dan dalam gambar kedua, ada seorang anak yang sedang senang hati membantu orang lain. Nah, kedua gambar ini ada kaitannya dengan pelajaran yang kita akan pelajari kali ini. Anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan, sungguh bahagia hidup bersama orang tua yang akan selalu mendampingi kita. Coba kalian renungkan, mungkin saja di antara kita ada teman yang ternyata tidak memiliki orang tua. Mungkin saja dari mereka ada yang kurang perhatian, kurang kasih sayang, dan memang terbatas dalam kebutuhan sehari-harinya. Nah, bagi anak-anak yatim ini, kehilangan orang tua memang bukanlah keinginan mereka, tapi memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah telah mengamanatkan kepada kita agar senantiasa menyayangi anak-anak yatim, karena menyayangi anak yatim adalah pesan Allah. Allah mengamanatkan kepada kita agar memberikan rasa simpati dan empati kepada mereka. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mengorbankan harta, tenaga, atau pikiran untuk anak-anak yatim ini? Atau setidaknya, sudahkah kita memberikan kasih sayang kepada mereka? Ternyata, Allah sudah memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak yatim. Perhatian ini difirmankan melalui ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'un. Anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan, pada pelajaran ini kita akan mempelajari surah Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Surat ini berada pada urutan ke-107 di dalam Al-Quran dan termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Anak-anak sekalian,
Mari kita membaca surah Al-Ma'un, diawali dengan isti'adzah dan basmalah. Nah, jadi kepada anak-anakku sekalian, apa masih bisa melihat tulisan surah Al-Maun di depan? Bisa. Nah, Bisa, Bisa, Pak. Pak. jadi untuk pembelajaran pada kali ini kita berfokus ke pembacaan surat Al-Maun agar sesuai dengan ilmu tajwid yang benar. Jadi Bapak harapkan anak-anakku sekalian untuk mengikuti bacaan Bapak. Nah, dimulai dari Bapak nanti, setelah itu diikuti oleh anak-anakku sekalian. Mari sama-sama kita membaca sesuai dengan ilmu tajwid yang benar. Kita mulai dari yang ta'awuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Rajim. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين بالدين فذلك Fadzalikal الذي ladzi يدعو yad'ul اليتيم yatim ولا wa يحض la على طعام ta'amil المسكين miskin فويل wailul lil للمصلين musallin الذين هم عن صلاتهم salatihim ساهون sahun الذين هم alladzina hum يراءون yura'un ويمنعون الماعون yamna'un. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Agar lebih teraturnya, jadi diharapkan kepada anak-anak Bapak supaya mendengarkan terlebih dahulu, baru setelah itu diikuti secara bersama-sama. Nah, apa bisa dipahami, anak-anak Bisa, Bapak? Ya, Pak. Pak. Kita mulai dari ta'awudz dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi Billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ara'aital yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi Alladzi yukadzibu yukadzibu biddin. biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal Fadzalikal ladzi ladzi yad'ul yad'ul yatim. yatim. ولا يهد على طعام المسكين Wala yahuddu Yahuddu ala ala ta'amil ta'amil miskin. miskin. فويل للمصلين Fawailul Fawailul lil lil muslimin. musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون Alladzina hum an An salatihim salatihim sahun. sahun. الذين هم يراءون Alladzina hum Alladzina yura'un. yura'un ويمنعون الماعون Wa wa yamna'unal yamna'unal ma'un. ma'un. صدق الله العظيم. Apakah anak-anak sudah bisa membacanya? Insyaallah, Pak. Jadi Sedikit-sedikit, eh, Pak. pada kesempatan Mengenal ini hukum mungkin Bapak akan melihat bacaan daripada anak-anak sekalian, mana nanti yang paling sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, itu nanti yang akan membimbing temannya yang masih kurang dalam pembacaan. Jadi yang pertama kami minta kepada eh, Hasanul untuk membacakan surat Al-Maun. Kepada Hasanul, adik, Bapak silakan. Dari pertama, Pak. Iya, Hasanul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Alhamdulillah. صدق الله العظيم. Sudah Alhamdulillah. Pak. Nah, terima kasih kepada Hasanul. Tepuk tangannya untuk Hasanul supaya biar semangat. Nah, jadi karena telah dibaca oleh Hasanul dan dibaca oleh anak-anakku sekalian, dimulai dari Hasanul tadi sampai kepada Gus Rika. Nah, jadi Bapak menilai itu ada tiga, tiga orang yang menurut Bapak itu sudah sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi kami harapkan kepada anak-anak Bapak nanti akan Bapak bagi tiga kelompok, di mana yang Bapak nilai tadi Hasanul, Gus Rika, dan Siti Zahra Ningsih itu telah sesuai dengan kriteria ilmu tajwid yang kita pahami pada hari ini. Jadi kepada ketua kelompok nanti yang mulai daripada Gus Rika itu anggotanya kepada Pak Ilham, kepada Ilham, dan Hasanul itu anggotanya ke Ibu Amalia, dan Siti Zahra Ningsih anggotanya Elvi Lestari, dan kepada kepada ketua tadi kami harapkan untuk menyimak bacaan temannya dan memperbaiki bacaan temannya kalau ada yang salah. Jadi Bapak kasih waktu selama 20 menit. Baik, Ya Pak. Pak. Baik, Pak. Panas Pak. Baik, Pak. Karena sudah mencapai 20 menit, jadi Bapak minta kepada siapa yang berani dahulu tampil untuk ke depan membacakan surah Al-Ma'un. Tidak ada yang berani. Nah, jadi Bapak tunjuk saja yang dahulu tampil tadi Sanul sudah. Kita minta kepada Gus Rika untuk membacakan surat Al-Ma'un di depan kelas. Iya, Pak. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi menurut anak-anakku sekalian, apakah ada yang salah dari bacaan Gus Rika tadi? Tidak Pak. Nah, jadi itu sudah sesuai menurut ilmu tajwid. Jadi sepanjang pembelajaran kita tadi telah kita mulai dari pembacaan tampilan dari Hasanul tadi dan diakhiri oleh pembacaan anak kita Gus Rika. Bapak menilai itu telah sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi untuk kedepannya mungkin kita akan belajar nanti kita memukuskan pembelajaran pada hari ini itu tentang hukum pembacaan mim mati atau bisa dikatakan mim mati itu ada terbagi ke dalam tiga. Yang pertama itu ikhfa safawi, izhar mutamasilen, dan izhar safawi. Ikhfa safawi itu adalah mim mati bertemu dengan ba. Nah, tarmihim. Jadi bacaannya itu samar
dan dipanjangkan sebanyak 2 harkat. Sementara izhar mutamasilen atau idgham mimi itu adalah mim mati bersambut dengan mim. Nah, itu bacaannya juga dengung panjang 2 harkat. Nah, yang selanjutnya itu izhar safawi. Itu mim mati bersambut dengan huruf yang lain daripada mim dan huruf ba. Bacaannya itu menjelaskan bunyi suara mim mati. Jadi untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kepada anak-anak Bapak untuk menyimak video yang selanjutnya. Pembacaan mim sukun di dalam surah Al-Ma'un. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mutamatsilain atau idgham mimmi, dan yang ketiga izhar syafawi. Hukum mim sukun yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan seraya mengeluarkan huruf ikhfa dari pangkal hidung. Perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, tarmihim bihijarah. Saya ulangi. Tarmihim bihijarah. Contoh kedua, alam ya'lam bi anna Allah. Nah, jadi anak-anakku sekalian bisa kita lihat di dalam kalimat surat Al-Maun ini terdapat tarmihim bihijarah. Nah, sini adalah bertemunya mim mati dengan huruf ba di baris di bawah. Ini artinya hukumnya ini ikhfa safawi, memanjangkan sebanyak 2 harkat atau 2 ketukan. Tarmihim bihijarah. Untuk selanjutnya bisa kita Saya lihat ulangi. videonya. Alam ya'lam bi anna Allah. Hukum mim sukun yang kedua adalah idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain disebut juga idgham mithli atau idgham mimmi. Mithli artinya sama baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut idgham mithli apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim sukun ke dalam huruf mim, setelahnya disertai dengan suara gunnah sekitar 2 ketukan atau 2 harakat. Perhatikan bacaan berikut. Contoh pertama, alladzi at'amahum min ju'. Saya ulangi. Alladzi at'amahum min ju'. Contoh kedua, wa amanahum min khauf. Saya ulangi. Wa amanahum min khauf. Hukum mim sukun yang ketiga adalah izhar syafawi.
Idhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut idhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Dengan demikian, seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf izhar syafawi. Cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, alladzina hum an salatihim sahun. Saya ulangi. Alladzina hum an salatihim sahun. Contoh kedua, alladzina hum yura'un. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Sebagai mungkin kesimpulannya, Bapak harapkan anak-anak nanti ketika membaca Al-Quran, baik itu surat Al-Ma'un dan surat-surat yang lainnya, agar lebih memperhatikan hukum bacaan mim mati. Baik itu mim mati bersambung dengan huruf ba, itu ikhfa safawi dibaca samar dengan memanjangkan dua ketukan. Yang kedua, apabila bertemu mim mati dengan mim, itu juga memanjangkan dua ketukan. Sementara izhar safawi, mim mati bertemu dengan selain daripada huruf ba dan huruf mim, itu dengan menjelaskan bunyi suara mim mati tanpa memanjangkannya. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, jadi begitu anak-anakku sekalian. Jadi Bapak harapkan setelah pembelajaran ini nanti anak-anak betul-betul memperhatikan hukum mim mati tersebut. Jadi mungkin karena waktu telah habis, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dan kurangnya Bapak minta maaf. Untuk lebih berkahnya pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.